Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam sufil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kami semua dapat berkumpul pada mini seminar mengenai pentingnya mengenal hepatitis di lingkungan masyarakat. Kepada Ibu Siva Rini Handayani, SS MSI, yang kami hormati, dan kepada seluruh teman-teman, khususnya kelas 1B program studi S1 Keperawatan UPI Kampus di Sumedang, Angkatan 2020. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Adnan Dani Diharja, beserta rekan ada De Ayu, Dwi Isnenia, dan Inayah Sri Wulandari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan mengenai pentingnya mengenal hepatitis di lingkungan masyarakat. Untuk materi pertama, kepada Saudari Dwi Isnenia dipersilahkan. Baik, selanjutnya materi yang akan dibahas mengenai definisi. Definisi hepatitis. Menurut Sujono Hadi tahun 1999, hepatitis adalah suatu proses peradangan difus pada jaringan yang dapat disebabkan oleh infeksi virus dan oleh reaksi toksik atau racun terhadap obat-obatan serta bahan-bahan kimia. Hepatitis adalah penyakit yang dapat disebabkan oleh beberapa kausa atau penyebab, termasuk infeksi virus ke bahan-bahan toksik atau beracun. Istilah hepatitis dipakai untuk semua jenis peradangan pada hati atau liver. Penyebabnya berbagai macam, mulai dari virus sampai obat-obatan. Virus hepatitis terdiri dari beberapa jenis, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis F, dan yang terakhir hepatitis G. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi. Klasifikasi hepatitis. Klasifikasi hepatitis di sini terbagi menjadi dua, klasifikasi berdasarkan virus hepatitis yang ditularkan secara parenteral atau melalui suntikan dan seksual, yang terdiri dari hepatitis B, C, D, F, dan G. Dan yang satu lagi ialah klasifikasi virus hepatitis yang ditularkan melalui rute fekal atau anus atau oral dan mulut. Hepatitis A dan hepatitis E. Kita masuk ke etiologi dan epidemiologi hepatitis. Etiologi pada semua jenis hepatitis. Yang pertama ada hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A virus, hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B virus, hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C virus, hepatitis D disebabkan oleh virus hepatitis D virus, hepatitis E disebabkan oleh virus hepatitis E virus, hepatitis F disebabkan oleh virus hepatitis F virus, dan yang terakhir hepatitis G disebabkan oleh virus hepatitis G virus. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Dwi Isnenia yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dibahas atau dijelaskan oleh Saudari De Ayu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyajikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu epidemiologi. Epidemiologi hepatitis A. Penularannya secara fekal atau anus dan oral atau mulut. Masa inkubasinya 15-20 hari.
rata-ratanya 28-30 hari. Faktor risiko seseorang dengan HIV ialah penggunaan narkoba, injeksi dan non-injeksi, berhubungan seks dengan orang yang terinfeksi, bersentuhan langsung dengan orang yang terinfeksi, tunawisma, bepergian ke negara yang sering terjadi infeksi HIV. Hepatitis A juga penularannya dapat secara terpapar air atau makanan yang terkontaminasi oleh sejumlah kecil tinja orang yang terinfeksi, misalnya makanan atau minuman. Lalu epidemiologi hepatitis B. Penularannya secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal yaitu penularan dari individu ke individu lain, misalnya melalui jarum suntik. Dan vertikal yaitu penularan terjadi pada masa perinatal, yaitu dari ibu ke anaknya yang baru lahir. Masa inkubasinya 45-180 hari, rata-ratanya 60-90 hari. Faktor risiko seseorang terkena HBV ialah penggunaan injeksi, hubungan seks dengan orang yang terinfeksi. Dan juga ada tingkat tertinggi infeksi hepatitis B, yaitu di antara orang yang lahir di luar negeri, terutama yang lahir di Asia, Kepulauan Pasifik, Afrika, sekitar 70% kasus yang sering terjadi. Next. Boleh di next. Selanjutnya, epidemiologi hepatitis C. Penularannya melalui kontak darah dengan yang terinfeksi, injeksi, penularan dari ibu ke anak saat proses melahirkan, hubungan seksual. Masa inkubasinya 2 minggu sampai 4 bulan. Rata-ratanya 6-9 minggu. Faktor risiko seseorang dengan HIV ialah orang yang menyuntikkan narkoba melalui proses injeksi. Di sini ada menurut WHO secara global, hepatitis C adalah infeksi yang ditularkan melalui darah dengan perkiraan 71 juta yang terinfeksi kronis. Jumlah infeksi HIV dilaporkan meningkat 4 kali lipat. Tingginya angka infeksi baru didominasi oleh dewasa muda 20-29 tahun dan 30-39 tahun. Selanjutnya, epidemiologi hepatitis D. Penularannya secara infeksi atau infeksi simultan atau bersamaan dengan serangan penyakit hepatitis B. Dan juga bisa disebut keinfeksi. Lalu infeksi superinfeksi itu timbul belakangan pada individu yang sebelumnya sudah terinfeksi hepatitis B. Bisa lewat cairan tubuh penderita maupun kontak langsung dengan penderita. Faktor risiko seseorang dengan HDV ialah orang yang menerima transfusi darah, hubungan seks sesama jenis, penyalahgunaan obat melalui jarum suntik, dan pasien cuci darah. Next. Selanjutnya, epidemiologi hepatitis E. Penularannya melalui transfusi darah antara ibu dan janin, hubungan intim tanpa pengaman. Masa inkubasinya rata-rata 40 hari dan rentang 15-60 hari. Faktor risiko seseorang dengan HIV ialah tinggal dengan seseorang yang mengidap HIV. Virus masuk ketika BAB dan orang yang berpergian ke wilayah HIV yang tertinggi. Selanjutnya, yaitu epidemiologi hepatitis F. Penularannya secara horizontal dan vertikal. Masa inkubasinya 60-90 hari. Dan epidemiologi hepatitis G. Penularannya dengan angka infeksi pada kelompok penyalahgunaan obat melalui suntikan atau intravenous drug abuse. Pekerjaan seks komersial atau PSK, tenaga medis, pasien cuci darah atau hemodialis rutin, pasien hemofilia atau thalassemia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Deayu yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Inaya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu gambaran klinis.
Yang pertama yaitu stadium prodromal atau periode praikterus. Stadium prodromal disebut periode praikterus dimulai setelah periode masa tunas virus selesai dan pasien mulai memperlihatkan tanda-tanda penyakit. Stadium ini disebut praikterus karena ikterus belum muncul. Individu akan sangat infeksius pada stadium ini. Antibodi terhadap virus biasanya belum dijumpai. Stadium ini berlangsung selama 1-2 minggu yang ditandai dengan lelah seumum, rasa lelah, gejala-gejala infeksi saluran nafas atas, mialgia atau nyeri otot, dan keengganan terhadap sebagian besar makanan. Yang kedua, stadium ikterus adalah stadium kedua hepatitis virus dan dapat berlangsung 2-3 minggu atau lebih. Stadium ini ditandai dengan munculnya ikterus, memburuknya semua gejala yang ada pada stadium prodromal, dan pembesaran, serta nyeri hati. Splenomegaly, dan mungkin gatal pruritus di kulit. Yang ketiga, stadium pemulihan adalah stadium ketiga hepatitis virus dan biasanya timbul dalam 4 bulan untuk hepatitis B dan C, dan dalam 2-3 bulan untuk hepatitis A. Selama periode ini kembali. Next. Fase-fase dari gejala hepatitis, yaitu yang pertama fase inkubasi. Fase inkubasi merupakan fase masuknya virus ke dalam tubuh dan timbulnya gejala ikterus atau berubahnya warna permukaan kulit menjadi kuning. Yang kedua, fase prodromal atau praikterik merupakan fase timbulnya keluhan seperti mudah lelah, hilangnya nafsu makan, diare, demam, dan nyeri pada bagian perut. Yang ketiga, fase ikterus merupakan fase prodromal, tetapi justru akan terjadi perbaikan klinis yang nyata. Dan yang terakhir, yaitu fase konvalesens atau penyembuhan, merupakan fase menghilangnya ikterus dan keluhan lain. Namun, hepatomegali atau abnormalitas fungsi hati tetap ada. Nafsu makan kembali normal, keadaan akan membaik dalam waktu 2-3 minggu. Selanjutnya, patofisiologi. Virus hepatitis yang menyerang hati menyebabkan peradangan dan infiltrat pada hepatosites oleh sel mononukleus. Proses ini menyebabkan degenerasi dan nekrosis sel parenkim hati. Respon peradangan dapat menyebabkan pembengkakan dalam memblokir sistem drainase hati, sehingga terjadi destruksi pada sel hati. Keadaan ini menjadi status empedu atau biliary, dan empedu tidak dapat diekskresikan ke dalam kantong empedu, bahkan ke dalam usus, sehingga terjadi peningkatan dalam darah sebagai hiperbilirubinemia, dalam urin sebagai urobilinogen, dan pada kulit hepatoselular jaundice. Hepatitis terjadi dari asimptomatik sampai dengan timbulnya sakit dengan gejala ringan. Sel hati mengalami regenerasi secara utuh dalam 2-3 bulan lebih. Berbahaya bila nekrosis hati dan bahkan kematian. Hepatitis dengan subakut dan kronik dapat permanen dan dapat menimbulkan terjadinya gangguan pada fungsi hati. Individu penderita hepatitis kronik akan menjadi sebagai karir penyakit dan resiko berkembang biak menjadi penyakit kronik hati atau kanker hati. Selanjutnya, pencegahan. Ada beberapa cara pencegahan agar terhindar dari virus hepatitis. Yang pertama yaitu vaksinasi. Yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan tempat yang bersih. Yang ketiga, cuci tangan sebelum makan dan setelah aktivitas. Yang keempat, buang sampah pada tempatnya sehingga terjadinya lingkungan sekitar yang bersih. Yang kelima, minum air putih. Yang keenam, olahraga yang teratur dan cukup istirahat. Yang ketujuh, pada bayi, sebaiknya harus melakukan imunisasi tepat waktu.
Komplikasi. Komplikasi hepatitis adalah timbulnya hepatitis kronik yang terjadi apabila individu terus memperlihatkan gejala dan antigen virus menetapkan lebih dari 6 bulan. Gambaran klinis hepatitis aktif, kronik, atau fulminan mungkin mencakup gambaran kegagalan hati, dengan kematian timbul dalam 1 minggu sampai beberapa tahun kemudian. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Inayah yang telah menjelaskan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai penata laksanaan dan pengujian. Yang pertama mengenai penata laksanaan. Penata laksanaan hepatitis virus terutama bersifat suportif dan mencakup yang pertama, istirahat sesuai keperluan. Yang kedua, pendidikan mengenai menghindari pemakaian alkohol ataupun obat lain. Yang ketiga, pendidikan mengenai cara penularan kepada mitra seksual dan anggota keluarga. Yang keempat, keluarga dan pasien hepatitis ditawarkan untuk menerima gamma globulin murni yang spesifik terhadap virus hepatitis A atau virus hepatitis B, di mana dapat memberikan imunitas secara pasif terhadap infeksi. Namun, imunitas ini bersifat sementara. Baru-baru ini, pengawas obat dan makanan Amerika Serikat memberikan izin untuk pemberian vaksin hepatitis A. Vaksin hepatitis A ini dibuat dari virus hepatitis inaktif. Penelitian menunjukkan bahwa vaksin hepatitis A ini 96% efektif setelah pemberian 1 dosis. Ya. Yang kelima, tersedianya vaksin untuk virus hepatitis B karena sifat virus yang sangat menular dan berpotensi menyebabkan kematian. Maka sangat dianjurkan bahwa semua individu yang termasuk kelompok berisiko tinggi terkena virus hepatitis B, antara lain tenaga kesehatan atau orang-orang yang terpajan ke dalam produk darah harus divaksinasi. Selain itu, orang-orang yang berisiko tinggi terhadap virus hepatitis B seperti kaum homoseksual atau heteroseksual yang aktif secara seksual, pencandu obat bius, ataupun bayi. Vaksinasi terhadap virus hepatitis B dihasilkan melalui penyuntikan intramuskuler DNA rekombinan sebanyak 3 kali pada waktu yang telah ditentukan. Untuk vaksinasi pertama dan kedua diberikan secara terpisah selama 1 bulan. Dan untuk vaksinasi yang ketiga diberikan setelah 6 bulan setelah vaksinasi kedua. Vaksinasi ini 85% efektif dalam membentuk kekebalan tubuh. Selanjutnya mengenai pengujian. Penyedia layanan kesehatan dapat mendiagnosis infeksi virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C melalui tes darah sederhana, di mana tes darah dapat dipesan berdasarkan gejala dan dapat mendeteksi antibodi virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C. Untuk virus hepatitis A, antibodi dapat dideteksi setelah 5-10 hari gejala muncul, namun akan hilang setelah 6 bulan. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat memperkirakan bahwa 68% orang yang mengalami hepatitis B kronis tidak menyadari adanya infeksi. Satu-satunya cara untuk mengetahui adanya infeksi harus melakukan tes. 40% orang yang mengidap penyakit hepatitis C kronis
tidak menyadari adanya infeksi di tubuh mereka. Kesadaran tentang status hepatitis C penting dikarenakan tersedia perawatan yang dapat menyembuhkan virus hepatitis C dan dapat mengurangi kemungkinan berkembangnya penyakit hati dan kanker hati. Boleh next? Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.